Shalom, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kita percaya pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2021, tahun integritas. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita, dimanapun kita berada, dari rumah kita masing-masing, kita berdoa, minta pengurapan Tuhan, biar setiap benih kebenaran firman yang kita dengarkan tidak kembali sia-sia, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan atas kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang dengar-dengaran firman Tuhan, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami dimanapun kami berada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 32. Saya izinkan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab, handphone dari rumah masing-masing, dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai yang ke-32. Saya baca firman Tuhan buat kita. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Di sini perikopnya manusia baru. Saya percaya manusia baru adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan, bukan saja pembaharuan, tapi mengalami yang namanya perubahan. Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam perkataan, perubahan di dalam mengambil keputusan, perubahan di dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenakan manusia baru sebagai orang-orang percaya. Di ayat 21 dikatakan di sini, karena kamu telah mendengar tentang Dia, karena kita telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Dia, kita sudah menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus sendiri. Kita sudah mendengar tentang Yesus dan kita menerima pengajaran daripada Yesus dan kita menuruti kebenaran dan melakukan kebenaran itu, saudara. Waktu kita mengambil satu tindakan, kita mengalami sesuatu yang baru, kita rindu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kita mengambil satu langkah iman, kita bertobat, saudara. Kita bertobat, kita mau meninggalkan manusia lama kita mau tanggalkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita belajar untuk itu. Bukankah Yesus sudah mati untuk menebus dosa pelanggaran kita? Bukankah Yesus sudah mati untuk membawa satu perubahan atas dunia ini, atas setiap orang-orang yang mengasihi Dia? Waktu kita berkata, Tuhan ampuni saya banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, saya percaya Tuhan mengampuni kita, dan kita berusaha untuk meninggalkan masa lalu kita. Mungkin dulu kita hidup di dalam kegeraman, kepahitan, kecewa, amarah, dendam, benci. Kita tidak bisa mengampuni orang. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik yang kita lakukan, kita masih suka berbohong. Itu manusia kita di masa lalu. Itu manusia daging kita di masa lalu. Tetapi bagaimana kita memulai hidup yang baru di dalam Tuhan, waktu Tuhan memperbaharui diri kita, menguduskan dan membenarkan kita. Semua bukan karena kuat, hebat, gagah kita. Amin, Bapak Ibu. Di ayat 23 dikatakan, di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan jiwa. Kita harus mengalami yang namanya pembaruan di dalam roh dan jiwa. Kita harus mengalami yang namanya, sekali lagi, pembaharuan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya saudara dan saya boleh melihat mana yang benar, mana yang baik, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin waktu kita masih di manusia lama kita, manusia daging kita berbuat sesuka hati, kita berbuat semena-mena, kita tidak mau taat dengan aturan, kalau ini aku mau, aku harus lakukan, aku tidak peduli dengan orang lain. Itu masa lalu kita dulu.
Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan dan disucikan dari dosa pelanggaran kita. Bukan itu saja, kita sudah mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Sehingga apa yang ada di dalam kita semuanya berlandaskan firman Tuhan. Kita mulai berjalan di dalam kebenaran. Ya, kadangkala masih banyak di antara kita mungkin yang sering jatuh bangun, yang sering, walaupun kita sudah mengalami pembenaran itu, walaupun kita sudah mengalami hidup yang baru, kita memakai manusia yang baru, kadangkala manusia lama kita itu masih ada. Kadangkala kita masih ada rasa kecewa, ada rasa marah. Sebagai manusia itu wajar, kita ada rasa kecewa. Tetapi yang harus kita tahu, kita tidak mengalami yang namanya kekecewaan yang berlarut-larut, amarah yang berlarut sehingga membuat itu kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan kita harus diperbaharui, hidup di dalam pembaharuan roh dan pikiran. Makanya kita perlu terus datang kepada Yesus. Minta pertolongan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita menanggalkan manusia lama kita. Hari-hari ini banyak orang di dalam ketakutan, kebimbangan. Banyak orang di dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Mari kita jangan takut, jangan bimbang, kita jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai kita, Dia Immanuel. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita mengenakan manusia baru seturut dengan kehendak Allah yang sudah membenarkan kita, menguduskan kita. Kita mulai berjalan, saudara, berjalan di dalam kebenaran. Kita mulai perlahan-lahan meninggalkan manusia lama kita. Apa yang mengikat kita di masa lalu, kita harus lepaskan. Kita harus berani tinggalkan dan tanggalkan. Karena Roh Kudus memampukan kita. Dan kita dimateraikan di dalamnya. Waktu kita sudah memakai manusia baru, kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Waktu kita di dalam Kristus, dan pastikan Kristus di dalam kita, kita menjadi manusia yang baru, kehidupan yang baru, cara pandang yang baru. Apapun itu terus diperbaharui di dalam kita. Tidak lagi kita mengingat yang lama. Kita tidak hidup di dalam manusia daging kita lagi. Walaupun kadangkala manusia daging kita masih timbul, tapi kita boleh mengambil satu tindakan. Saya bukan seperti dulu. Saya bukan seperti dulu. Saya sudah diperbaharui. Saya manusia baru. Manusia di dalam saya adalah roh yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Sehingga kita tidak sama lagi seperti yang dulu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sedikit kita koreksi diri kita. Saya juga koreksi diri saya. Kita mau belajar. Apakah kita masih ada
manusia lama kita itu yang masih kita gunakan sekalipun kita sudah di dalam Kristus. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Kita minta ampun bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan kita tidak membenci orang, tapi kita masih ada perasaan benci. Kita katakan kita mau mengampuni, tapi sepertinya susah mau mengampuni. Ingat, kita sudah dimateraikan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan. Bukan lagi perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging yang menguasai kita. Tapi biarlah kita menguasai diri kita. Kita menguasai sekali lagi kehidupan kita. Sehingga manusia lama kita benar-benar sudah dimatikan di dalam kita. Dan waktu kita menjadi manusia baru, ada perubahan yang terjadi. Perubahan, saudara. Ada opposite yang dulunya seperti ini, sekarang kita seperti ini. Yang dulunya kita kurang ramah, hari ini saya ramah. Yang dulunya saya pemarah, hari ini saya mulai belajar tidak jadi pemarah. Ada sesuatu yang berbeda yang sebelumnya kita tidak lakukan, tapi hari ini kita lakukan. Dan dari kehidupan kita yang mengalami perubahan, ada buah yang dihasilkan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tapi semua itu diperlukan yang namanya proses. Bukan gampang, bukan mudah. Tapi waktu kita mau, kita belajar. Proses membawa kita masuk di dalam kemenangan. Kalau kita responi, waktu kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu diri kita sudah dimenangkan, diri kita sudah dimateraikan. Kita tidak lagi menjadi tawanan iblis. Kita tidak lagi boleh diperbodohi oleh tipu muslihat iblis. Karena kita sadar sesadar-sadarnya, saya adalah anak Tuhan. Saya tidak lagi menggunakan manusia lama saya, tapi saya menggunakan manusia baru yang sudah diperbaharui. Roh saya diperbaharui, pikiran saya diperbaharui oleh Kristus yang ada di dalam saya, dan saya ada di dalam Kristus. Melalui hidup kita, orang lain diberkati. Apa yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya, kita boleh lakukan kepada orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya karena Roh Kudus yang memampukan kita. Saya percaya waktu kita menanggalkan manusia lama kita, manusia daging kita, kita berjalan di dalam kebenaran, kita diperbaharui, kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari belajar tanggalkan manusia lama. Tinggalkan manusia daging kita. Katakan kepada diri kita masing-masing. Sebut nama saudara masing-masing. Saya bukan hidup di masa lalu. Saya tidak hidup lagi dengan manusia daging, manusia lama saya. Tapi saya sudah menerima kasih karunia Tuhan yang memberikan saya keselamatan, kehidupan yang baru. Dan saya memakai manusia baru. Roh saya diperbarui, pikiran saya diperbarui, sehingga kita tidak sama lagi. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kitalah orang-orang yang terus diperbaharui dan terus dibenarkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, dan mereka boleh melihat Yesus
mengalami kasih Tuhan. Gunakanlah manusia baru. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan, kami boleh lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami berdoa sekali lagi, segala keterikatan, belenggu apapun itu bentuknya yang masih mengikat kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, kami berdoa dipatahkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mau tanggalkan manusia lama kami mau tinggalkan cara hidup lama kami mau kenakan manusia baru, roh yang diperbaharui, roh yang dikuduskan, yang dibenarkan oleh Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan materaikan kami semuanya pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.